Ali bin Abi Thalib lahir di dalam Ka'bah dari keturunan mulia. Namanya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Beliau merupakan putra dari paman Rasulullah, bertemu pada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim. Ayah kandung Ali, Abu Thalib, merupakan saudara dari Abdullah, ayah Rasulullah. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dari keturunan Bani Hashim. Pada saat kelahiran beliau, oleh ibunya diberi nama Asad, yang artinya singa. Saat itu, ayah Ali tidak berada di tempat. Mengetahui nama yang diberikan oleh sang ibu kepada anaknya, Abu Thalib merasa kurang berkenan, dan kemudian menggantinya dengan nama Ali. Bukti yang menunjukkan bahwa nama pertama Ali adalah Asad, yaitu ketika terjadi perang Khaybar. Ketika itu Ali bin Abi Thalib bersenandung. Aku adalah manusia yang oleh ibuku dinamai Haidaroh, sebagaimana sosok singa hutan yang berjalan ditakuti penuh karisma. Haidaroh artinya adalah singa, istilah lain dalam bahasa Arab untuk Asad. Para ahli sejarah Islam masih belum menemukan kata sepakat untuk tahun kelahiran Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan bahwa Ali lahir pada 15 atau 16 tahun sebelum era kenabian. Pendapat lainnya menyatakan Ali lahir pada 10 tahun sebelum kenabian. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lahir pada 5 tahun sebelum turunnya ayat pertama. Ali bin Abi Thalib merupakan sosok pemuda Quraisy dan lahir di Mekah. Ali bin Abi Thalib, dalam riwayat yang mutawatir, merupakan keturunan pertama Bani Hashim, yang lahir di dalam Ka'bah. Beberapa sumber sejarah mutawatir juga menyebutkan, bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan manusia pertama yang lahir di dalam Ka'bah. Ali bin Abi Thalib mendapatkan julukan kehormatan Abu Hasan. Julukan ini dinasabkan kepada putra tertuanya, Hasan. Ali menikah dengan Fatimah binti Rasulullah, dan memiliki 2 putra, yaitu Hasan dan Husain. Julukan Ali lainnya adalah Abu At-Turab, yang merupakan pemberian Rasulullah. Ali bin Abi Thalib merasa senang jika dipanggil dengan julukan ini. Kisah asal mula julukan ini, berawal ketika Rasulullah datang ke rumah Fatimah, putrinya. Saat itu beliau tidak mendapati Ali dan kemudian bertanya kepada putrinya, "Di mana suamimu?" Kemudian Fatimah berkata, "Sebelumnya antara aku dan dia telah terlibat perselisihan, lalu dia marah padaku. Kemudian dia keluar dan meninggalkan rumah." Lalu Rasulullah berkata kepada seseorang, dan memintanya mencari Ali bin Abi Thalib. Tidak lama kemudian, orang tersebut datang dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku temukan Ali sedang tidur di masjid." Rasulullah pun pergi ke masjid, dan mendapati Ali sedang tidur dan badannya penuh debu. Melihat hal itu, Rasulullah mengusap debu yang ada di badan Ali seraya berkata, "Bangunlah wahai Abu At-Turab." Abu At-Turab artinya adalah bapak debu. Ali bin Abi Thalib tumbuh dalam suku Quraisy, dan dibesarkan oleh Bani Hashim. Orang-orang Arab saat itu mengakui ketinggian dan kemuliaan nasab suku Quraisy. Mereka dikenal memiliki bahasa yang fasih, serta kemampuan lisan untuk menjelaskan sesuatu dengan baik. Keluhuran, akhlak, keberanian, dan kedermawanannya sudah dikenal di setiap penjuru Arabia. Sudah banyak teladan dan contoh orang-orang mulia dari kalangan mereka. Bani Hashim dikenal dengan sikap adil mereka. Karena itulah, Bani Hashim seringkali dilibatkan sebagai penengah atau perantara ketika berlangsung akad atau adanya konflik di masyarakat. Mereka senantiasa bijaksana dalam segala sesuatu, memiliki kematangan pikiran, menjauhi kezoliman dan kesombongan, tekad yang kuat, ramah dan memuliakan tamu, dermawan, pemberani, dan sifat-sifat luhur lainnya yang menjadi simbol kepahlawanan dan kemuliaan bangsa Arab ketika itu. Bani Hashim dikenal dengan jiwa pengorbanan mereka, suka memberi dan menolong. Kisah masyhur yang dikenang bangsa Arab dari Bani Hashim adalah sosok Abdul Muthalib bin Hashim. Beliau merupakan kakek dari Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah. Pada masa jahiliyah, Abdul Muthalib bin Hashim dikenal sebagai pemberi makan dan minum untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Beliau menunaikan tugas itu, meneruskan dari pamannya, Al-Muthalib, dan leluhur Bani Hashim, yang dipercayakan menjalankan tugas mulia itu.
Bani Hashim benar-benar diagungkan dan dicintai oleh kaumnya. Padahal, saat itu, Abdul Muthalib bukanlah orang terkaya di tengah-tengah suku Quraisy. Mekah saat itu memiliki banyak orang terpandang dan kaya raya, melebihi kekayaan yang dimiliki Abdul Muthalib. Hanya saja, Abdul Muthalib dianggap sebagai panutan, dan memiliki posisi khusus di tengah-tengah kaumnya. Amanah menjaga sumur Zam-Zam, memberi makan dan minum jamaah haji, menempatkannya pada kemuliaan yang tinggi. Keimanannya telah teruji, bahkan jauh sebelum datangnya era kenabian. Beliau meyakini bahwa Ka'bah memiliki kedudukan khusus dan senantiasa dijaga oleh Allah. Pada suatu masa, yang dikenal bangsa Arab sebagai Tahun Gajah, datanglah bala tentara Abrohah, seorang raja dari Yaman. Di antara bala tentara itu terdapat unit khusus, yang dikenal sebagai pasukan gajah. Tujuan mereka ke Mekah adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika pasukan Abraha mendekati kawasan Mekah, mereka merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Mengetahui hal itu, Abdul Muthalib pun datang menemui Abrohah untuk meminta kembali untanya. Abdul Muthalib datang dengan penuh wibawa. Raja Abrohah yang melihat kewibawaan Abdul Muthalib, spontan menghormati dan memuliakannya. Dia turun dari kursi kebesarannya, dan duduk di bawah bersama Abdul Muthalib. Abrohah pun bertanya tujuan kedatangannya dan dijawab oleh Abdul Muthalib. Maksud kedatanganku agar raja mengembalikan kepadaku 200 ekor untaku, yang telah dirampas oleh tentara raja. Mendengar hal itu, Abrohah langsung melecehkan dan merendahkan Abdul Muthalib, kemudian dia berkata, "Ketika engkau datang, aku terpesona sikap dan wajahmu, yang menunjukkan engkau seorang besar di kaummu. Tetapi, setelah kini engkau mempersoalkan 200 ekor unta yang dirampas tentaraku, sementara engkau tidak membicarakan dan tidak ada reaksi tentang rumah agamamu, rumah agama nenek moyangmu, yang aku datang hendak meruntuhkannya, maka menjadi sangat kecillah engkau dalam pandanganku." Abdul Muthalib pun berkata kepada Abrohah, Itu aku lakukan karena akulah pemilik unta. Adapun Ka'bah maka dia ada pemiliknya sendiri. Dan pemiliknya lah yang akan menjaga dan melindunginya dari setiap kejahatan yang mengancamnya. Maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib. Allah menjaga dan melindungi rumahnya dari kejahatan Abrohah dan tentaranya. Peristiwa ini terekam dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.